kali ini kita akan review. Sebenarnya yang mau saya review sih cuma satu gitu ya, produk yang ini, Geme KM1996. Karena produk yang ini sebenarnya pernah saya review walaupun nggak secara langsung dengan 707. Kalian bisa simak videonya ya, cari di video-video saya. Jadi kita spesifik akan bahas ini, tetapi biasanya kalau bahasan tentang review itu kurang lengkap rasanya kalau tidak dibandingkan. Jadi kita akan coba bandingkan dengan ini. Dan yang perlu teman-teman tahu sebenarnya produk ini dua-duanya tidak head to head. Jadi ini bermain di spek yang tidak sama. Kenapa? Karena ada selisih harganya gitu ya. Kalau ngomong 1996 ini mungkin akan sama speknya seperti 1997 kalau nggak salah ya, kurang lebih itu. Atau kalau mau bahas ini dia akan lebih sama speknya seperti yang 1987 nanti seperti itu. Tapi karena stok barangnya sekarang lagi sulit, kita coba bandingin ini aja. Oke, pertama kita akan lihat keterangan dari kotaknya seperti biasa. 2000 mAh, dia ini kapasitas baterainya 2000 mAh, 1,5 jam charge waktunya, kemudian 210 menit pemakaian. Itu setara 3,5 jam. Jadi di charge selama 1,5 jam dia bisa pakai 3,5 jam. Blade-nya kita lihat nanti ya, taper levelnya kita lihat nanti dan lain sebagainya. Ini oke, kita buka aja tuh, bisa langsung dibuka. Kalau lagi yang mau lihat reviewnya pembahasan tentang ini bisa di video saya yang lain ya. Simak terus videonya, makanya jangan lupa untuk subscribe biar tidak ketinggalan informasi. Oke, kita dibuka ini. Dua-duanya sama-sama full metal, cuma kalau yang ini warnanya adalah full apa namanya? Dia full chrome. Jadi seperti apa namanya, warna keperakan seperti itu, dan ini warnanya gold. Tapi gold hanya di bagian atasnya aja. Ini kalian bisa dengarkan. Hampir kayak channel sebelah yang teksnya di seperti ini. Iya, metal semua. Dan seperti saya bilang tadi, kenapa ini speknya di atasnya? Karena di keterangan di kotaknya, mungkin bisa dilihat dulu. Tadi ada keterangan bahwa tenaganya 25% lebih tenaga, ya 25% more powerful. Jadi memang secara langsung kita bisa tahu kalau speknya di atasnya yang ini. Tapi kita bandingkan, apakah dengan harga yang lebih tinggi dia worth it, atau pilihannya bisa dijatuhkan pada ini aja. Pertama soal body. Yang 1996 atau yang ini dia lebih panjang, juga lebih ramping. Yang ini sedikit lebih gendut ya, apa sih bahasanya, pilihannya, dan dia lebih pendek. Yang kedua, yang langsung kelihatan adalah blade-nya. Blade-nya dia pakai warna emas, yang ini pakai standar chrome. Ini pakai tipe legend, ya, flat. Yang ini pakai apa namanya, super taper. Ya, ada cirinya seperti ini ya, super taper. Kemudian sama-sama punya LCD display-nya. Mungkin bisa dipegang. Ini agak berat sih, mungkin bisa dibandingin coba. Berat ini sih mungkin. Nah, berat yang ini ya, ini sedikit lebih berat. Kemudian ini ada lagi perbedaannya adalah di ini taper levernya. Taper lever yang ini dia peruntukannya untuk fade. Jadi dia nggak hanya sekali dari 0 ke setengah, tapi ada step by step ini. Ada 4 titik. Kalau yang ini nggak ada. Tetapi sayangnya, biasanya harusnya pemakaian taper lever yang seperti ini, blade-nya harus blade untuk blade fade. Yang mendekati blade fade adalah blade yang ini.
Sedangkan ini malah dikasih blade support taper, itu aneh. Kemudian apalagi kalau dari body sih ini cenderung menurut saya agak kerasa kasar, jadi kayak khawatir melukai, tapi enggak sih, saya beginiin juga enggak. Kalau yang ini rapi. Ya ini lebih rapi, ini lebih halus. Oke, kita coba suaranya 1 2 3. Ini dulu yang nyala. Kelihatan banget lebih bertenaga yang ini. Tetapi walaupun dia sedikit lebih bertenaga dengan klaim 25% itu, suaranya tidak lebih bising, ya kan? Iya. Suaranya tidak lebih bising, jadi enak. Plus ini adalah kelemahannya. Sorry, yang jadi kelemahan yang mana ya? Oh, bukan kelemahan, ada perbedaannya. Jadi kalau yang ini dia on-nya ke atas, switch on-nya ke atas. Kalau yang ini switch on-nya ke bawah. Nah, off-nya ke atas, ini off-nya ke bawah. Dan biasanya yang lebih lazim itu switch on off-nya kemana? Ke bawah. Ke bawah ini ya. Ya, jadi yang lebih lazim yang sering kita pakai, mau dia produknya Wall atau kemi-kemi yang lain, yang ini. Jadi ada perbedaan antara dua produk ini ya, yaitu cara switch on-nya. Jadi produk-produknya misalkan Wall, kemi-kemi yang lain itu lebih lazim yang ke bawah. Sehingga kalau mau dianggap sebagai sebuah dalam tanda kutip kelebihan, teman-teman harus adaptasi lagi kalau pakai produk yang ini. Dan produk ini sebenarnya speknya di spek tengah. Kenapa kok spek tengah? Karena spek bawahnya ada banyak varian kemi-kemi yang lain gitu ya. Saya sih ukurannya untuk menilai spek tersebut salah satunya adalah dari kisaran harganya. Dan dalam sebuah falsafah Jawa memang ya ada yang namanya ono rupa ono rego. Jadi ada harga, ada bentuknya, dan ini bermain di spek tengah. Jadi kalau dibandingkan dengan produk-produk yang lain di bawahnya, sebenarnya ya udah nggak head to head. Ini dengan ini sekalipun dia juga speknya nggak sama, ini sedikit di atasnya. Makanya ada kelebihan, dia tenaganya ada klaim 25% lebih bertenaga. Tetapi ya balik lagi, ini urusan seleranya teman-teman ya. Karena kalau ngomong ini bodinya mirip banget dengan 1919-nya Wall. Jadi kalau misalkan kepingin 1919 tapi masih terlalu mahal, ya ini bisa menyamarkan keinginan kalian itu ya. Kalau dipakai dia nggak terlalu kelihatan. Terus lagi tadi saya barusan diskusi sama adik saya ini untuk bisa mengetahui kekuatan performa mesinnya. Salah satu indikatornya adalah dengan menekan blade. Jadi ini dinyalakan kemudian ditekan. Kalau ditekan itu kemudian blade-nya berhenti, berarti tenaganya tidak terlalu kuat. Ya, tapi kalau misalkan ditekan dia masih bisa berjalan, berarti tenaganya cukup. Dan sekarang akan coba kita buktikan. Pertama dari sini dulu ya. Ini kedengaran ketika saya tekan, dia berpengaruh ke suaranya, tapi tidak mati. Ini artinya tenaganya cukup kuat. Mungkin yang itu. Teman-teman bisa dengar ya dari suaranya ya. Nah, masing-masing ini produknya sudah cukup kuat. Kemudian kalau dilihat dari setelan blade-nya, ini saya cukup aneh sih. Blade seperti ini bisa digoyang. Kalau Wall nggak bisa. Kalau ini masih bisa digoyang. Saya nggak tahu sih itu ngefek apa enggak, tapi ya ini faktanya seperti itu. Ini mungkin bisa digoyang. Dinyalakan dulu mungkin. Enggak. Matikan terus coba digoyang. Masih bisa. Kalau produknya Wall enggak ya. Malah dia begitu mati langsung mati, nggak ada gerakan tambahan. Kalau seperti ini kan misalkan ya,
yang ini. Ada begitu mati ada gitu ya. Kalau ini langsung mati. Kayak ada jeda. Kayak ada jedanya gitu. Tapi apakah itu berpengaruh signifikan terhadap performanya? Perlu riset lebih lanjut. Tapi berdasarkan pengalaman adik saya ada pengaruh. Enggak begitu yang signifikan. Tapi kalau produk-produk yang oke, biasanya ya produk-produk dari Wal begitu dimatikan ya langsung blade-nya berhenti ya. Iya. Gitu. Itu ya mungkin kita ulas lagi. Terakhir sebagai kesimpulan adalah kalau yang ini taper levernya dia step by step ada 4 titik. Kalau yang ini biasa aja. Nah, jadi misalkan kalian kepinginnya buat fade gitu, ini fitur ini cukup mendukung. Tetapi sayangnya fitur ini tidak mendukung. Fitur blade yang seperti ini kurang pas untuk dipakai dalam bikin fade. Jadi kalau misalkan mau melakukan sedikit modifikasi, saran saya ini dengan ada fitur ini, kemudian ininya diganti tipe blade yang fade. Terus kalau ini dia biasa, tapi blade-nya juga sudah oke ya. Iya. Tipe legend ya orang legend, karena kan tipe fade dia nggak stage tooth juga. Atasnya sama dia nggak stage tooth, tapi geriginya sama kecil ya. Sama ya. Sama. Ini agak gede sedikit sih malahan. Iya kan? Enggak, sama atau? Sama kayaknya. Oh sama. Jadi tidak ada yang stage tooth. Kemudian ya kurang lebih itu. Kita nggak bisa bandingin lagi. Ada metal. Ini lumayan mengobati keinginan kalian untuk produk dari Wal 1919 ya. Oke, mungkin sementara itu dulu. Kalau kalian misalkan ada pertanyaan, jangan lupa tinggalkan komen di bawah gitu ya. Boleh juga request video selanjutnya mau di-reviewkan produk apa, jangan klik like dan share ke teman-teman kalian juga. Supaya tidak ketinggalan info-info lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol notifikasinya ya, supaya info-info terbaru dari kami kalian bisa langsung dapatin. So, kayaknya sih itu aja, kita nggak bisa bahas hal-hal lain-lain, tinggal dicoba aja sih. Dan kita belum pernah coba ya sebelumnya, belum pernah coba, jadi nggak bisa ngomong banyak karena belum pernah coba. Untuk RPM dan lain sebagainya juga saya belum bisa tahu gitu karena tidak ada keterangannya. Hasil browsing saya juga belum ketemu yang akurat karena satu referensi ke referensi lainnya itu agak berbeda ya kadang-kadang. So demikian, sekali lagi jangan lupa untuk subscribe.